Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita belajar pada tema 3, tokoh dan penemuan, subtema 1, penemuan yang mengubah dunia, untuk muatan pelajaran PPKN tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Hak di rumah, sekolah, dan masyarakat. Gambar di atas menunjukkan kalau anak tersebut sudah mendapatkan haknya, yaitu hak memperoleh pendidikan dan hak untuk menyampaikan pendapat. Gambar di atas menunjukkan kalau si anak belum mendapatkan haknya, yaitu hak untuk memperoleh hidup yang aman dan hak untuk memperoleh kasih sayang. Berikut contoh-contoh hak anak di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Yang pertama, hak di rumah. Contoh hak anak di rumah. Pertama, memperoleh makan makanan yang bergizi, memperoleh kasih sayang orang tua, nyaman saat belajar di rumah, mendapat perlindungan keluarga, bisa bermain dan berkreativitas dengan nyaman di rumah. Kemudian hak di sekolah. Contoh hak anak di sekolah yaitu memperoleh pengajaran dari guru, bermain saat jam istirahat, memperoleh nilai yang bagus, belajar dengan nyaman di sekolah, meminjam buku di perpustakaan. Hak di masyarakat. Contoh hak anak di masyarakat yaitu ikut serta dalam kerja bakti, bermain di lingkungan yang bersih, memperoleh rasa aman saat bermain, berhak untuk menyampaikan pendapat, bermain tanpa dibeda-bedakan ras, suku, agama, dan lain-lain. Contoh faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan hak. Pertama, lingkungan rumah. 1. Kemampuan ekonomi keluarga. 2. Aktivitas orang tua. 3. Aktivitas lain di rumah. 2. Di lingkungan sekolah. 1. Waktu belajar. 2. Waktu bermain. 3. Aktivitas di sekolah. Yang ketiga, di lingkungan masyarakat. Faktor yang mempengaruhi adalah 1. Keadaan masyarakat dalam menjaga kebersihan. 2. Usia. 3. Kesadaran masyarakat dalam menjaga keamanan. Penggunaan hak yang bertanggung jawab. Listrik yang ada di rumah kita berasal dari sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Oleh karena itu, kita harus bertanggung jawab dalam penggunaan hak kita dalam memanfaatkan listrik di rumah. Contohnya, mematikan lampu ketika berada di ruangan yang cukup cahaya merupakan penggunaan hak yang bertanggung jawab. Berikut contoh-contoh penggunaan hak yang bertanggung jawab beserta manfaatnya. Di rumah, bermain dengan nyaman, lalu merapikan mainan saat selesai bermain. Hal itu dilakukan agar mainan tidak cepat rusak. Kedua, menonton film kesukaan di televisi dengan jarak yang benar dan tidak terlalu malam. Hal itu dilakukan agar mata tidak rusak dan tidak bangun kesiangan. 3. Makan makanan yang sehat dan bergizi, lalu mencuci piring kotor yang telah digunakan. Hal itu dilakukan agar rumah tidak berantakan dan tidak menimbulkan bau tidak sedap. Di sekolah, pertama, mendapatkan pengajaran dengan mendengarkan penjelasan guru. Hal itu dilakukan agar dapat memahami ilmu yang diajarkan. Kedua, membaca buku di perpustakaan dengan tenang. Hal itu dilakukan agar dapat membaca buku dengan fokus. Ketiga, bermain saat jam istirahat tanpa menimbulkan kegaduhan. Hal itu dilakukan agar situasi sekolah tetap kondusif. Terakhir, di masyarakat. Pertama, bermain di taman tanpa menginjak rumput. Hal itu dilakukan agar rumput tidak mati dan tetap hijau. Kedua, diperbolehkan ikut kerja bakti sesuai kemampuan. Hal itu dilakukan agar pekerjaan yang dikerjakan dapat diselesaikan dengan baik. Ketiga, bermain sepeda tidak di jalan raya. Hal itu dilakukan agar selamat dan tidak terluka. Demikian materi pembelajaran mata pelajaran PPKN tema 3 subtema 1. Semoga bermanfaat. Selamat belajar dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.